yang terdampak oleh virus corona. Ruang lingkup industri pariwisata sendiri menyangkut berbagai sektor ekonomi. Adapun aspek-aspek yang tercangkup dalam industri pariwisata, salah satunya yaitu objek wisata. Pandemi ini menyebabkan penurunan jumlah wisatawan, baik asing maupun domestik, dikarenakan adanya pembatalan penerbangan, penutupan objek wisata, dan lainnya. Salah satu tempat wisata yang juga sempat ditutup yaitu objek wisata Candi Borobudur. Candi Borobudur yang merupakan objek wisata terkenal di kalangan wisatawan, mengalami penurunan drastis dalam jumlah wisatawannya. Menurut tribunjogja.com, tingkat kunjungan wisatawan mancanegara ke Candi Borobudur mengalami penurunan sebesar 30%. Dilansir dari kompas.com, Borobudur sempat ditutup sekitar 4 bulan sebelum akhirnya dibuka kembali pada 25 Juni 2020. Secara perlahan terdapat kenaikan kuota yang diberikan, dan sampai sekarang kuota yang diberikan sebanyak 4.000 pengunjung per harinya. Dengan adanya penetapan new normal protokol oleh pemerintah, banyak wisatawan yang mulai berdatangan ke Candi Borobudur. Saya sempat mewawancarai dua narasumber yang pernah mengunjungi Candi Borobudur. Adapun dua narasumber yang saya wawancarai yaitu Nadia Abigail Senduk dan Jovita Pungestika. Keduanya memiliki alasan dan saran yang berbeda saat mengunjungi Candi Borobudur. Berikut alasan dari narasumber pertama, yaitu Nadia Abigail Senduk. Apa yang membuat kamu pergi ke Candi Borobudur? Yang membuat aku ya sejauh ini mungkin karena itu salah satu tempat wisata yang terkenal lah ya, semua orang juga tahu tentang Candi Borobudur. Jadi kalau misalnya aku lagi berpergian ke Jogja, itu biasanya aku pasti mengunjungi Candi Borobudur. Dan kemudian juga hal yang membuat aku ingin mengunjungi sana sih mungkin karena untuk belajar tentang kisah sejarahnya kali ya. Dan emang Borobudur selain dari candinya sendiri pun juga pemandangan di sana juga indah dan tempatnya enak lah untuk dikunjungi dengan keluarga apalagi. Apa masukan dari kamu untuk Candi Borobudur ke depannya? Mungkin ini berarti lebih ke sisi pengelolanya ya, pengelola di sana kayak pemerintah lokalnya gitu. Mungkin untuk lebih menurut aku sih sekarang udah cukup baik ya, mungkin kedepannya mungkin lebih ditingkatkan lagi dari yang baik itu supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena kan sebelumnya pernah tuh yang dibom Candi Borobudur ya, terus juga pernah sempat rusak karena letusan Merapi segala macam. Nah itu mungkin bisa kedepannya itu jadi pelajaran dan jadi hal-hal yang bisa dimitigasiin sama pengelolanya gitu. Dan mungkin dijaga kebersihannya sih yang paling penting itu juga. Dan mungkin itu sih karena fasilitasnya pun juga udah enak, di sana juga banyak permainan-permainan lain, atraksi lain selain candi itu sendiri. Dan menurut aku sih itu udah baik banget. Dan pokoknya selain itu dijaga sebagai tempat wisata, dijaga juga sebagai tempat peninggalan sejarah sih, itu yang paling penting. Selanjutnya adalah alasan dari narasumber kedua, yaitu Jovita Pungestika. Apa yang membuat kamu pergi ke Candi Borobudur? Oke, jadi alasan pertama kali datang ke sana itu pastinya wisata ya. Sekalian pertama kali datang ke Jogja juga. Nah, tapi pas di visit kedua dan ketiga itu alasannya lebih karena ada rasa rindu gitu sih buat datang lagi ke salah satu tempat bersejarah di Indonesia. Kalau misalnya datang ke Candi Borobudur itu bawaannya ada rasa bangga tersendiri gitu sih, karena tempat itu kan pernah jadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Nah, orang luar negeri aja kalau datang ke Indonesia, khususnya Jogja, itu pasti mampir ke Candi Borobudur gitu. Apa saran kamu untuk Candi Borobudur ke depannya? Mungkin sarannya untuk Candi Borobudur itu bisa dilakukan rekonstruksi kembali kali ya. Soalnya terakhir kali aku datang ke sana itu masih ada beberapa patung Buddha yang udah retak, bahkan ada yang patah juga di bagian lengannya. Selain itu mungkin frekuensi pembersihannya bisa ditingkatkan lagi, sehingga bagian-bagian yang kotor atau berlumut tadi itu bisa dihilangkan. Kalau memungkinkan juga di sepanjang tangga itu mungkin bisa dikasih penutup kali ya, seperti kanopi gitu. Karena kalau misalnya udah sampai paling atas itu tuh di Candi Borobudur kondisinya panas banget. Ditambah lagi banyaknya wisatawan yang datang ke Candi Borobudur, yang bikin proses kita pas mau naik turun candi itu menjadi sangat lama dan panas juga gitu. Dalam hubungannya terkait pola perilaku kedua narasumber sebagai pengunjung Candi Borobudur, hasil dari wawancara yang dilakukan memperlihatkan bahwa pola perilaku yang dialami oleh kedua narasumber yaitu vicarious learning dan classical conditioning.
di mana narasumber Nadia mengetahui Candi Borobudur melalui keluarganya. Hal ini termasuk dalam vicarious learning, dan dari kunjungan pertama Nadia dapat dilihat bahwa terbentuk sebuah kebiasaan untuk mengunjungi Candi Borobudur ketika sedang berlibur ke Jogja. Pola perilaku ini dapat dikategorikan dalam classical conditioning. Sedangkan untuk narasumber Jovita, kunjungan yang dilakukan ke Candi Borobudur berawal dari pengetahuannya melalui buku dan guru sejarahnya. Hal ini dapat kita kategorikan dalam vicarious learning. Selain itu, pola perilaku dari Jovita juga menghasilkan classical conditioning, di mana kunjungan pertamanya memberikan kerinduan padanya, sehingga Jovita juga mulai terus mengunjungi Candi Borobudur ketika pergi ke Jogja. Sekian dari saya, Theodora Federova. Terima kasih.